Ikan setan, monster yang berjalan di dasar laut. Ikan soang atau ikan goosefish disebut mirip alien karena punya kepala besar, namun para nelayan menyebutnya sebagai ikan setan. Dalam berburu, ikan goosefish mengandalkan kepala besarnya untuk memancing mangsanya. Diketahui ada sekitar 25 goosefish di seluruh dunia, termasuk di samudera Arktik, Atlantik, dan Pasifik. Ikan ini tergolong makhluk laut yang tampak lebih aneh, seperti ikan kodok atau ikan bola. Di kedalaman sekitar 1225 kaki atau tepatnya 373 meter, ikan goosefish itu berjalan di atas dasar laut dengan siripnya. Di Kepulauan Galapagos, sirip dan dadanya berfungsi untuk menapak atau menjejakkan kakinya dengan mantap di atas karang. Ikan goosefish mampu hidup dengan kedalaman hingga 900 meter di bawah permukaan laut. Ikan yang mirip dengan alien ini memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang meruncing dan pendek. Permukaan tubuhnya biasanya berbintik-bintik atau berwarna coklat kemerahan dan dilapisi bulu. Penduduk desa, nelayan sejak zaman dahulu menyebut mereka sebagai ikan setan laut. Para nelayan memberikan nama tersebut karena penampilannya yang mengerikan. Ikan ini mudah dikenali dari kepalanya yang pipih dan lebar serta mulutnya yang menganga seperti monster. Sirip unik mereka memiliki sendi yang dimodifikasi. Karena itu, makhluk ini dapat menggunakan sirip dan memanfaatkannya seperti kaki untuk bergerak dan berjalan. Sementara mulut ikan goosefish ini yang lebar memungkinkan mereka untuk menelan mangsanya secara utuh. Jangan berpikir ikan ini hanya makan ikan yang tubuhnya kecil saja ya. Ikan ini dapat menelan mangsa sebesar tubuhnya sendiri atau yang sama besar, bisa masuk hanya dengan sekali lahap saja. Ikan goosefish ini bukan ikan kecil, dia termasuk kategori ikan besar. Mereka dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1,4 meter dan beratnya mencapai 22 kg. Sungguh, ini ikan setan yang mengerikan, selayaknya monster dasar laut. Ikan goosefish adalah jenis ikan pemancing dengan umpan khas yang menjulur dari bagian kepalanya untuk memikat mangsa agar mendekat. Mangsa yang terpancing akan mendekat karena tertarik dengan sesuatu yang terlihat seperti umpan yang bisa mereka mangsa. Saat mereka mendekat, saat itulah ikan goosefish mendapatkan mangsanya. Selain memakan dalam sekali telan, di dalam mulut ikan goosefish yang lebar itu dipenuhi dengan banyak barisan gigi yang panjang dan melengkung. Arah giginya miring ke belakang mulut mereka. Hal ini mengurangi kesempatan untuk mangsanya melarikan diri. Jadi, siapapun yang termakan atau tergigit, mereka dipastikan tidak akan bisa melarikan diri karena tersangkut dalam cabikan gigi yang mengerikan. Strategi berburu ikan goosefish ini adalah bergerak sesedikit mungkin. Ikan ini berada di dasar laut dan menggunakan tulang belulang berdaging yang terletak di bagian atas kepala untuk memikat mangsa. Saat menyerang, ikan goosefish menggunakan mulutnya yang besar untuk menangkap ikan dan invertebrata lain dan menelannya dengan cepat secara utuh. Apakah yakin dengan cara itu mangsa akan datang menghampiri? Kenyataannya memanglah seperti itu. Cara mereka berburu hanyalah dengan duduk dan menunggu. Ketika mangsanya sudah dekat, mereka meluncur dengan cepat, menggunakan semua energi yang tersimpan untuk menelan mangsanya. Kejadian ini bisa dikatakan memangsa pemangsa yang ingin memangsa. Mangsa yang datang mendekat karena ingin memangsa sulur pancingan, tapi ternyata mereka malah menjadi mangsa karena makanan yang disajikan itu ternyata adalah jebakan semata. Makanan ikan goosefish ini sebagian besar terdiri dari ikan dan juga krustasier.
Di kedalaman yang dangkal, bahkan ada laporan bahwa mereka memakan burung laut Arktik yang disebut auks kecil yang menyelam terlalu dekat. Sama kejadiannya, burung-burung laut yang menyelam untuk mencari mangsa ketika tertarik dengan sulur itu malah dimangsa oleh ikan setan ini. Biasanya, hal ini terjadi di perairan yang dangkal, bukan di kedalaman lautan. Satu hal yang sangat menonjol pada ikan goosefish adalah bagaimana mereka dioptimalkan tubuhnya untuk gaya hidup yang sangat rendah energi. Ketika terancam bahaya, ikan goosefish tidak akan lari hanya untuk membuang energinya. Dia tidak berenang menjauh, melainkan bersembunyi di dasar lautan. Kemampuan mereka untuk berjalan di bawah air adalah cara lain untuk menghemat energi. Bagi ikan ini, berenang dan berjalan lebih iritan tenaga untuk berjalan. Penggunaan gaya berjalan yang kikuk dan terlihat tidak elegan, bahkan ketika diganggu ikan lain, menunjukkan betapa rendahnya energi yang mereka gunakan setiap harinya. Mungkin bisa dikatakan kalau ikan goosefish ini memiliki kepala yang besar dan rahang yang dipenuhi dengan gigi panjang runcing adalah ikan yang pemalas. Terbanyak, ikan ini hidup dan dapat ditemukan di kedalaman antara 200 meter hingga 800 meter di bawah permukaan laut. Sementara di perairan dangkal, ikan ini sangat jarang ditemukan. Bahkan nelayan selalu mengatakan kalau ikan setan ditemukan, artinya pertanda buruk. Ikan goosefish memiliki sistem mulut rahang yang dipenuhi dengan gigi panjang dan runcing mengerikan seperti monster. Di kepala ikan ini terdapat banyak duri tajam dan benang-benang berdaging di bagian rahang bawah. Sirip punggungnya terdiri dari 3 duri yang terpisah di kepala dan 1 atau 2 duri pendek di belakang kepalanya. Duri punggung pertama dimodifikasi sebagai umpan dengan hal sederhana di ujungnya, tapi menarik ikan lain untuk mendekati umpan tersebut. Spesies ini banyak ditemukan di perairan tropis dan beriklim sedang di Indo-Pasifik Barat. Di Australia, ikan ini diketahui berada di lepas pantai Norway Shelf di Australia Barat, Queensland Utara hingga New South Wales bagian selatan, dan di lepas pantai timur laut Tasmania. Sedangkan di laut luar-luar dari laut tersebut, ikan goosefish tidak pernah ditemukan. Apakah hal ini menandakan kalau hanya nelayan-nelayan dari wilayah tersebut saja yang memiliki pertanda buruk jika bertemu dengan ikan setan ini?